Karena dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada 17 dialog, Bapak Ibu, antara anak dan orang tua. Sekali lagi, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan 17 dialog antara anak dan orang tua. 14 kali Allah sebutkan antara ayah dengan anak. 2 kali Allah sebutkan dengan ibu. Dan sekali Allah sebutkan antara anak dan bapak ibunya. Kami ulangi lagi, di dalam Al-Quran itu ada 17 dialog yang Allah abadikan. 14 kali dialognya itu antar bapak dan anak. Kemudian ada 2 kali anak dan ibu. Dan yang terakhir sekali antara siapa? Anak dan kedua orang tua. Jadi subhanallah ya, yang seharusnya banyak ngomong kepada anak itu seharusnya bapaknya seharusnya. Ya, Al-Quran sendiri menyebutkan demikian. Bahkan kisah-kisah yang terbanyak ini, misalnya kisah Luqman ini kan antara siapa? Bapak dan anak. Kisahnya Nabi Ibrahim dengan siapa? Bapak dan anak. Kisahnya Nabi Ibrahim, beliau dengan bapaknya dan beliau dengan anaknya juga, Ismail. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga sama seperti itu nih. Nabi Nuh nih, sami. Hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya memang komunikasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Entah itu antar anak dan bapak atau anak dengan ibu. Komunikasi. Sebetulnya banyak sekali persoalan yang kita hadapi bisa kita selesaikan dengan ngobrol. Ini kalau kita nggak ngobrol kan bingung, ini kita gimana cara menyelesaikannya? Iya, yang itu nggak mau menyampaikan, yang ini nggak mau menyampaikan, akhirnya apa? Ya sudah, selesai. Nggak akan selesai. Tapi kalau misalnya seorang anak dan misalnya orang tua duduk bersama, disampaikan, ini loh Le, salahnya gini. Kemudian orang tua juga memberikan kesempatan, silahkan kalau Anda masukkan untuk Bapak Ibu, disampaikan. Nah, ini kan enak seperti itu. Jadi harus ada ya evaluasi dari dua pihak. Karena yang harus belajar bukan hanya seorang orang tua saja, bahkan anak pun juga harus belajar. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkurillah. Sebelum Luqman ini memberikan pesan dan nasihat kepada anaknya, Luqman terlebih dahulu diajari oleh siapa hadirin? Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ke-12 ini apa? Sebagai orang tua kita harus belajar terlebih dahulu sebelum kita nanti ngajari anak-anak kita. Sebagai orang tua kita harus punya hikmah terlebih dahulu, ilmu yang bermanfaat dan amal sholih. Dan belajar itu kan tidak kenal namanya terlambat. Makanya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Tapi yang lebih baik apa? Buatan terlambat ya kan? Nah, tapi kalau antara dua pilihan tadi, ini kan sudah terlambat misalnya. Nggak ada malu kita untuk tetap dan terus belajar meskipun kita mungkin terlambat. Daripada kita nggak mau belajar sama sekali. Ini yang harus kita pahami, bahwasanya orang tua itu perlu untuk terus belajar. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi sebetulnya yang mendapatkan manfaat dari syukur kita bukanlah Allah, tapi yang mendapatkan manfaat dari syukurnya kita sinten hadirin? Ya kita sendiri. Ibu misalnya sholat 5 waktu, alhamdulillah tepat waktu. Kemudian sholat duha, sholat lail, sholat apa mulai? Sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah, kemudian sholat tahiyatul masjid, bahkan nanti sholat jenazah, ada tetangga yang meninggal misalnya, nanti ada sholat ini, sholat dan sebagainya. Ketika ibu-ibu semuanya sholat seperti itu, apakah kemudian menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Boten, Bu. Ketika kita semuanya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tambah diberikan kekuatan? Kan enggak. Berbeda dengan manusia.
Kalau manusia itu misalnya sebagai seorang raja tidak memiliki kekuatan, maka itu lemah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala adalah raja yang tidak membutuhkan siapapun. Allah itu Al-Malik. Allah itu Al-Jabbar. Yang Allah tidak butuh kita semuanya, tetapi kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh umat manusia ini beriman kepada Allah, rajin sholat, bahkan siam Daud tidak pernah terputus, apakah Allah kemudian itu tambah hebat, hadirin? Tidak akan pernah menambah itu, karena kita tidak akan bisa merubah atau mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau seluruh muka bumi ini orangnya yang miliaran tadi itu nggak ada yang sama sekali beriman kepada Allah, tidak ada satupun orang yang sujud, apakah kemudian itu mengurangi kekuasaan Allah? Tidak akan pernah mengurangi kekuasaan Allah. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta satu persatu, bahkan yang hadir saja di sini, kita minta dan Allah berikan kepada kita semuanya satu persatu. Apakah kemudian itu mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kalau manusia itu orang kaya, ada 100 orang yang minta, kekayaannya berkurang, berkurang. Ini manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, setiap kali Allah memberi, bahkan semuanya diberi sesuai dengan keinginan hambanya, itu tidak akan pernah mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya yang akan mengambil manfaat ya kita sendiri. Sebetulnya yang mengambil manfaat adalah diri kita sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, dan barang siapa yang kufur sesungguhnya Allah itu ghani, Allah itu maha kaya, Allah itu hamid, maha terpuji. Allah itu maha kaya dan Allah maha terpuji. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ghani dan hamid dalam satu ayat? Ghani itu artinya apa, Din? Ghani artinya apa? Kaya. Sedangkan hamid artinya terpuji. Karena tidak semua kekayaan itu membuat pemiliknya terpuji. Tapi kekayaan Allah itu membuat Allah terpuji. Kan ada ya, beberapa orang kaya itu malah berbuat sewenang-wenang. Ya, lupa dengan saudaranya, lupa dengan tetangganya, bahkan lupa dengan keluarganya sendiri. Dia merasa hebat ya, dengan hartanya dia melakukan sesuai dengan ya keinginannya. Dia zalim kepada ini dan itu. Karena apa? Dia merasa punya uang. Berarti ini kekayaan yang tidak terpuji. Tetapi Allah itu maha kaya dan Allah terpuji. Ghaniyun hamid. Sekali lagi, tidak semuanya kekayaan itu membuat kita terpuji. Tapi kekayaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala adalah kekayaan yang membuat Allah dipuji. Makanya hadirin, kalau kita mentadaburi setiap akhir-akhir ayat seperti ini, itu membuat kita semakin cinta ya kepada Al-Quran. Allah sebutkan Ghani dan Hamid, kadang Ghafur dan Rahim, kadang Ghafur dan Halim, dan seterusnya. Itu pasti ada makna. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, jangan biarkan kita baca begitu saja. Nah, kalau ibu-ibu di rumahnya ada Al-Quran yang ada terjemahan, ya coba setelah kita baca, pilih beberapa ayat. Kalau tidak semuanya kita baca terjemahnya, pilih beberapa ayat-ayat yang itu mungkin kita tertarik untuk membacanya. Terjemahan itu, kita coba cek terjemahannya. Jadi jangan kita membaca Al-Quran sambil lewat. Coba kita singgah ke beberapa ayat dulu. Coba kita gali lagi. Kalaupun misalnya kita belum paham, bisa tanyakan kepada guru-guru atau ustadz ibu-ibu semuanya, bisa tanyakan. Dan ini biar kita ingin menghidupkan suasana dengan Al-Quran. Ya, apalagi kan kita di tempat ini kan mami ya, markas Al-Quran, Mumtaz. Mumtaz itu kan istimewa ya. Mumtaz, sesuatu yang istimewa, excellent. Artinya hadirin rahimahullah, harus kita baca Al-Quran, kita gali. Karena keajaiban Al-Quran tidak akan pernah bisa habis.
Ini ayat yang ke-12. Kita lanjutkan ayat yang ke-13. Kita masuk di nasihat dan pesan seorang Luqman kepada putranya. Jadi yang pertama tadi yang belajar terlebih dahulu adalah orang tuanya. Barulah kemudian orang tua itu sudah merasa cukup ngajari anaknya. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah tatkala Luqman itu berbicara kepada putranya. Wa huwa ya'idhuhu, dan bukan hanya ngobrol ringan. Wa huwa ya'idhuhu itu dari kata mau'izah. Mau'izah itu pesan yang dia berkesan, Bapak Ibu semuanya. Jadi kan ada pesan yang itu, udah makan belum? Ini kan pertanyaan biasa. Tapi kalau mau'izah itu adalah pesan yang dia itu berkesan. Yang di situ ada takhwif, membuat kita takut. Nah, nanti pesan yang pertama, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan itu bukan hanya sebatas pesan yang disampaikan begitu saja, tapi pesan itu ada nilai-nilai yang berat, yang berbobot. Itu namanya apa? Mau'izah. Itu namanya mau'izah. Jadi pesan yang disampaikan dan itu sangat berkesan. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Nah, ya bunayya itu panggilan yang lembut, bukan ya bani, bukan ya waladi, tapi ya bunayya. Kalau di Jawa ini panggilan lembut untuk lari apa, Bu? Apa? Anak. Le. Kalau le bukan le kan? Tole kan, biasanya tole. Kenapa? Teli. Nah, niku. Jadi ini panggilan lembut. Panggilan lembut nggih. Tole misalnya tole, le. Bukan nak itu tapi tole misalnya. Itu panggilan lembut. Ketika anak itu dipanggil dengan panggilan yang lembut, kira-kira akan berpengaruh nggak, Bu, sama orang yang kita ajak berbicara? Berpengaruh. Tapi kalau nadanya udah, sini. Itu mungkin juga akan berpengaruh ya. Jadi anak sudah mungkin nggak mau dengerin kita, takut ya. Tapi kalau dipanggil sini, duduk sini, kan itu juga berpengaruh. Duduk sini, apalagi ini duduk sini nanti tak beliin apa, itu kan, insya Allah langsung apa? Langsung siap gitu kan. Nah itu panggilan lembut, toleh misalnya. Ya bunayya. Ketika anak itu sudah siap untuk mendengarkan mau'izah, nasihat, pesan yang berkesan tadi, barulah kemudian Luqman itu masuk untuk memberikan wasiatnya. La tusyrik billah. Jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin, mungkin ada yang pernah mendengarkan sebuah teori yang mengatakan bahwasanya kita itu tidak boleh mengatakan tidak kepada atau jangan kepada anak. Pernah dengar, Bu, teori seperti itu? Ada gitu? Ada. Jadi ada teori mengatakan kita ini tidak boleh sebagai orang tua mengatakan jangan kepada anak. Tapi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, sebetulnya Al-Quran pun membolehkan kita untuk mengatakan jangan. Tapi ada tapinya, ada tapinya. Ketika Luqman memberikan larangan kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, jangan kamu syirik kepada Allah. Tapi Luqman tidak berhenti di sini, Bu. Luqman memberikan alasannya. Nah biasanya kan sebagai orang tua ketika ngelarang, anak bingung, ini kenapa dilarang? Nggak dijelaskan alasannya. Nah anak itu sudah diajarkan untuk berpikir, aku ini dilarang sama bapak atau sama ibu seperti ini karena ini berbahaya. Nah jangan mainan pisau, karena pisau itu nanti tajam. Kalau tajam bisa apa? Luka, keluar darah. Nah, anak berpikir, oh ini tuh dilarang karena apa? Tajam.
Jadi bukan "Oh, jangan mainan ini." Kemudian anak juga, yang namanya anak kan penasaran ya, tiba-tiba dibuat mainan, oh baru tahu ternyata benar. Nah, jadi kalau teori Islam sendiri ya mengatakan bahwasanya boleh seorang ayah, seorang ibu mengatakan jangan kepada putra-putrinya. Tapi tentunya porsinya juga terus semuanya kok jangan, bukan itu. Tapi tetap diberikan alasannya. Nanti di sini ada alasan. Inilah yang disebut sebagai hikmah, hadirin. Ketika Luqman itu memberikan pesan kepada putranya, bukan hanya sebatas perintah atau larangan, tapi nanti ada pesan yang terselipkan di situ, yaitu namanya hikmah. Kenapa kita tidak boleh syirik kepada Allah? Oh, anak diajak berpikir, di situ sudah diajak untuk berlogika berpikir. Oh, yang namanya syirik itu adalah kezaliman. Anak sudah tahu, zalim boleh nggak, Bu? Zalim boleh nggak? Zalim kepada manusia boleh nggak? Nggak boleh. Apalagi zalim kepada Allah. Pasti nggak boleh lagi. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Nah, ini pesan yang pertama. Yang harus disampaikan kepada putra-putri kita, yang pertama kali bukan, nah, besok ya, kalau cari kerjaan, kerjaannya itu yang gajinya sebulan berapa? 10 juta. Nah, besok kalau cari rumah, rumahnya itu yang dekat dengan apa misalnya? Oh. Enggak, bukan itu yang dicari. Tapi pesan pertama itu, nak, beriman kepada Allah. Jangan sekali-kali syirik. Itu pesan yang pertama. Artinya pesan yang pertama yang didapatkan oleh anak itu adalah pesan iman. Pesan iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.